Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Yuk ikutin saya teman-teman. Saya mau bikin orek tempe sama tahu sedikit ya. Mau bikin sambal goreng api ampela ya, tapi cabai itu cabai potong seperti itu ya, jadi tidak sambal cabai merah gitu ya. Saya akan goreng tempe sama tahu ya. Goreng tempe asam padeh teman-teman ini. Tapi tadi sore ya saya buat ini nih, ikan tongkol tuna. Saya tuh buat video ya teman-teman di HP yang satunya, tapi tidak bisa saya pindahkan gitu. Kemarin itu nggak tahu apa masalahnya. Saya kecilkan dulu ya. Saya mau goreng ampela dulu ya. Saya tutupin ya daripada melenting-melenting. Buat cemilan ya, ada bakwan. Api ampelan itu juga nggak banyak itu teman-teman, sedikit ya. Kalau banyak-banyak nggak habis. Saya tutupin ya, biar bisa tidak metik-metik. Asam padeh itu masih banyak ya, masih banyak asam padehnya teman-teman.
Asam padeh teman-teman kalau dipanasi makin 2 hari dia makin enak dia udah meresap ininya ya. Kalau disambal ya baru nggak enak teman-teman, udah 2 hari gitu. Tapi saya buatnya itu tadi sore ya. Kalau goreng nanti itu takut saya teman-teman, melentik-lentik, ada sekanting-kanting gitu. Tidak terlalu kering ya. Ikan 2 potong ya. Kalau goreng ya udah masuk pindang ya. Daripada nggak dimakan ya. Masaknya tidak banyak teman-teman, sedikit gitu, tapi ada berapa masak gitu. Kita kurangi minyaknya ya. Kurangi minyaknya. Bismillah. Kita bikin sambal goreng nanti dulu. Kita kecilkan apinya. Bawang merah seperlunya ya. Bawang putih yang saya cincang. Saya itu masak tuh sukanya saya cincang ya teman-teman, tidak saya potong ya. Ini saya mau bikin sambal goreng ati gitu ya. Ini tepatnya di hari Minggu teman-teman ya, 17 Agustus ya. Saya libur ya, saya tidak jualan dari kemarin. Lagi
malas saja, capek, jadi istirahat. Tambahin bawang merahnya. Bawang merah ini seperti kayak bawang bombay ya teman-teman. Kita kasih cabai rawit. Nah, jadi saya tumis tempenya pun juga nanti sama aja gitu ya, bumbunya sama. Pokoknya saya itu masaknya itu bumbunya sama-sama aja gitu teman-teman. Saya itu tidak neko-neko bumbunya, biasa-biasa saja. Biar matang dulu cabai-cabiannya. Saya kasih seasoningnya seperti kayak masako gitu ya, tidak terlalu banyak. Garam halus, MSG tidak terlalu banyak. Kita kasih air sedikit supaya garamnya larut. Apinya dibesarkan. Kasih daun salam. Lengkuas. Untuk harum-harum ya teman-teman. Saya itu masakan itu paling gampang. Gula pasir. Masakan saya itu paling gampang. Bahan-bahannya itu susah, gampang dicari. Harganya pun semua orang terjangkau gitu ya. Masaknya pun juga nggak ribet-ribet gitu. Kita kasih kecap. Masukkan apinya, biarkan sampai airnya kering supaya dia meresap. Kita biarkan sampai betul-betul meresap dan airnya mengering. Kita cek rata. Pedasnya pas, manisnya pas, asinnya pas. Tidak susah-susah teman-teman. Di tempat saya ini dekat gitu ya sama warung makan. Rumah saya itu dekat sama rumah makan gitu. Cuman saya tuh lebih suka masak sendiri ya teman-teman. Mau selera apa aja kan kita bisa masak sendiri gitu ya. Kalau beli itu gulai babat rasanya ya asin, cuman gitulah. Nanti gulai ayam juga rasanya cuma seperti itu, karena gulai daging ya seperti itu rasanya gitu ya. Karena apa gitu? Karena bumbunya itu hanya satu macam, itu dipisahkan. Bumbu gulai itu bikin jadi satu, itu dipisahkan teman-teman. Satu panci ini cenderung babat, satu panci ini cenderung ayam, satu panci ini cenderung daging gitu, seperti itu. Jadi mereka itu masakannya itu semuanya itu sama gitu ya. Rasanya juga seperti itu, sama saja gitu ya. Jadi
Kalau masak sendiri ini kan seleranya terserah mau pedas, mau manis, mau asin gitu ya. Jadi kalau masak sendiri udah tahu dijamin kebersihannya. Sudah selesai, lanjut mau ngongseng tempe. Biar masakan itu nampaknya seperti ini teman-teman, ini menghabiskan nasi. Ini masakannya orang Jawa tuh emang seperti ini gitu. Kalau api sukanya seperti ini. Jadi kadang-kadang tuh kan kalau di sambal merah terus itu kan kita bosan. Kalau mungkin kita mau dibikin santan terus kita makan kan juga jenuh gitu kan. Jadi kita rolling ya masakannya itu nggak harus seperti itu terus gitu ya. Tapi pulang-pulang balik-balik gitu ya ke selera sendiri gitu ya. Seperti itu teman-teman. Inilah penampakannya sambil goreng ati, ambela. Terima kasih. Lanjut mau ngongseng tempe. Gak usah dicuci ya kualinya. Jadi nggak usah banyak-banyak juga minyaknya, karena tempenya pun juga tidak banyak. Bumbunya sama teman-teman. Bawang merah, bawang putih, bawangnya ini besar-besar teman-teman. Jadi saya bikin untuk 3 masakan ini 3 buah bawang merah, tapi seperti kayak bawang bombay ya. Cabai. Jadi saya sekali motong sekali untuk 3 makan ya, karena masaknya itu sedikit-sedikit gitu ya. Kita kasih saseminya, masako. Usah banyak, cukupnya. SD yang tak suka skip ya. Garam halus. Saya tambahi air supaya dia garam dan sasemi yang lain dia larut. Daun salam selembar, lengkuas 1 potong. Jangan lupa gulanya. Yang tidak suka di-skip gulanya ya. Mengapa saya itu api dan tempe itu saya bikin berpisah gitu ya, karena cucu yang kuliah itu dia tidak suka ikan, tidak suka api gitu ya. Jadi yang dia itu suka itu makan tempe dengan tahu, dibikin sambal ataupun dibikin erek seperti itu ya teman-teman. Kita kasih kecap, tidak terlalu hitam ya. Kita masukkan tempenya sampai airnya menyusut. Mumpung belum kering, kita cek rasanya. Gampang kan teman-teman, masakan saya itu paling gampang. Bumbunya sama, kita kecilkan apinya, kita cek rasanya apa yang kurang. Asam padus itu masih banyak, jadi makanya saya tidak masak ikan teman-teman.
kemarin saya masukkan ya, daripada mubazir ya, nanti ikut kemakan seperti itu ya teman-teman. Kalau dibuang-buang kan sayang, cari uang tuh susah teman-teman sekarang ini. Kita besarkan apinya. Sudah matang. Gampang kan teman-teman masak saya, mudah, murah, bahannya mudah dicari, masakannya mudah dicerna, bumbunya pun juga di mana-mana ada. Saya jarang menggunakan saus tiram gitu ya teman-teman. Itu ada masak-masak tertentu yang saya menggunakan saus tiram gitu ya. Tidak semuanya itu masakan harus saya siram dengan saus tiram. Sambal goreng tempe, nah, teman-teman. Sambal goreng ati, tempe. Lanjut, saya mau masak tumis daun pepaya. Sedikit ya teman-teman. Bumbunya sama, bawang putih, bawang merah. Kita masukkan langsung cabenya, tapi nggak usah semua ya teman-teman, pedas. Menantu saya tadi tuh ngambil di depan rumah daun pepaya. Saya itu rencana itu mau bikin onsen buncis ya, buncis, tauge. Dia minta ditumiskan daun pepaya. Jadi toginya saya masukkan di kulkas lagi. Seperti itu teman-teman. Garam halus. MSG sedikit saja. Masako gak usah banyak-banyak. Kita tambah air supaya dia larut garamnya ya. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah. Saya tuh masak tuh paling gampang teman-teman. Jadi walaupun tidak saya kasih catatan di kolom deskripsi, semuanya orang pasti bisa ya untuk mencernanya gitu kan, karena paling gampang. Di mana-mana ada bahannya, di mana-mana ada, di mana-mana bumbunya ada gitu ya. Nah, seginilah daun pepayanya. Saya rebus tadi sebentar. Seperti itu teman-teman. Gongseng. Nah, gongseng. Kalau menantu saya itu paling suka daun pepaya gitu. Jadi habis kritis teman-teman ya tanaman depan itu, karena dia suka dibikin lalap, mau direbus, mau dibikin mentah gitu. Yang namanya daun pepaya suka.
rasa. Seperti kayak pahit-pahit kehidupan aku ya teman-teman. Udah matang. Mantap. Saya tidak pakai teri, saya tidak menggunakan udang kering, jadi murni papaya, bumbu ala kadarnya. Inilah masakan yang mudah dipelajari, mudah mencari bahannya. Tumis daun papaya, rasanya maknyus. Sampai di sini dulu teman-teman video kami, jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe.